Ya, perkenalkan dulu, nama saya Fatah Sultan Ramadan Irawan dengan NPM 702521 0153 dengan mata kuliah Public Speaking and Presentation. Boleh dilanjut Mr. Agoy. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan dulu nih, apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu gampangnya ya, komunikasi itu adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih, bisa 2, 3, 4, 5, pokoknya berkelompok juga bisa. Nah, itu tujuannya untuk bertukar ide, bertukar informasi, ataupun bisa bertukar perasaan juga. Nah, komunikasi interpersonal itu tidak hanya berfokuskan kepada cara kita berbicara, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar lebih mudah dipahami oleh para audiens kalian. Nah, oleh karena itu komunikasi interpersonal itu adalah dasar dari membangun hubungan antara kita dengan audiens kita atau lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan bisa terpahami dengan sangat baik. Lanjut Mr. Agoy. Oke. Apa itu? Kenapa komunikasi interpersonal itu penting? Yang pertama itu membantu memahami audiens. Dengan cara kita memahami usia audiens, latar belakang audiens, dengan kebutuhan audiens, kita tuh bisa menyampaikan contoh yang tepat untuk para audiens kita. Terus lanjut Mr. Agoy. Membangun hubungan dan kepercayaan. Audiens akan lebih percaya kepada pembicara yang terlihat ramah, sopan, santun, dan tidak berneko-neko. Karena cara audiens percaya kepada pembicara adalah dari sikap, dari awal mula sikapnya. Boleh dilanjut Mr. Agoy. Membuat penyampaian pesan lebih efektif. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Pesan menjadi lebih jelas karena pembicara dapat menyampaikan pesan yang kita bawa dengan audiens dengan sangat baik. Nah, itu bisa menyampaikan pesan lebih efektif. Boleh lanjut Mr. Agoy. Meningkatkan interaksi dengan audiens. Komunikasi interpersonal itu bisa mendorong adanya sesi tanya jawab di dalam suatu forum yang membuat audiens kita itu bisa lebih bersuara lah, bisa heboh gitu. Jadinya kan seru juga kan di dalam forum kalau seru gitu. Lanjut Mr. Agoy. Cara menerapkan komunikasi interpersonal. Ini caranya nih sekarang nih. Bisa menggunakan kontak mata nih, bisa kita. Dengan cara ini kita bisa menyampaikan komunikasi interpersonal dan karena kontak mata membuat audiens merasa diperhatikan dari segi apapun itu. Jadi bisa lebih Pak pembicara dan audiens dengan kontak mata bisa lebih terbawa suasananya. Lanjut Mr. Agoy. Gunakan bahasa yang lebih dipahami. Nah, menggunakan bahasa yang lebih dipahami itu sangat penting dalam forum tuh. Karena kan kita nggak tahu latar belakang audiens kita tuh semuanya dari dunia profesional atau enggak. Ada kan yang dari SD, SMP, SMA, ada juga yang mungkin dari lingkungan pasar gitu kan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang lebih mereka pahami gitu. Lanjut Mr. Agoy. Dengarkan dan tanggapi. Dikarenakan kalau pembicara itu mendengarkan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan audiens, mereka tuh lebih suka gitu. Jadi jatuhnya kayak mereka itu ada yang satu lini nih sama kita nih. Jadinya mereka jadi kayak lebih suka gitu deh. Lanjut Mr. Agoy. Memperhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Nah, kalau gerakan tubuh kita itu gimana ya, nggak beraturan, itu audiens jadi risih untuk ngelihatnya. Apalagi ekspresi kita nih, kalau ekspresi kita ngomong sambil marah-marah, pasti itu para audiens itu kayak ngapain sih di sini, jelek gitu. Lanjut Mr. Agoy. Memberikan kesempatan audiens untuk berinteraksi. Nah, ini membuka sesi tanya jawab nih. Membuka sesi tanya jawab untuk membuat audiens lebih bersuara. Jadi jatuhnya kayak di suatu forum itu jadinya seru gitu. Jadinya kan audiens jadi kayak suka dengan forum yang kita buat gitu. Udah lanjut.
gitu. Nah, manfaat komunikasi interpersonal. Manfaat komunikasi interpersonal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Dikarenakan pembicara itu bisa lebih siap dalam menyampaikan suatu pesan untuk kepada di suatu forum kepada pembicara kepada audiens kita gitu. Lanjut. Membuat pesan lebih mudah dipahami. Yang kedua ini karena pembicara itu dapat memilih suatu kata, suatu memilih bahasa, memilih contoh untuk audiens kita yang kita kan tahu audiens kita itu nggak semuanya dari dunia profesional, bisa aja dari dunia yang belum berpendidikan mungkin gitu. Jadi jatuhnya kayak kita sebagai pembicara bisa apa ya kalau bisa dibilang ya kayak ini loh, bisa menyetarakan dari topik kita yang kita mau salurkan kepada audiens kita. Lanjut Mr. Agoy. Membangun hubungan baik dengan audiens. Karena komunikasi interpersonal itu menciptakan rasa kepercayaan, rasa saling kepercayaan, saling menghargai, dan membuat audiens merasa dilibatkan dalam suatu forum itu. Karena kalau kita tidak menghargai audiens, kita tidak percaya kepada audiens itu nggak bakal nyaman gitu di satu forum bersama kita. Dilanjut kembali. Meningkatkan keterlibatan audiens. Karena adanya kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan umpan balik, sehingga presentasi kita yang kita paparkan kepada audiens itu bisa lebih interaktif gitu. Boleh dilanjut. Bisa mengurangi kesalahpahaman karena pembicara dapat melihat respon audiens dengan langsung, memberikan penjelasan jika ada informasi yang kurang jelas gitu. Jadi boleh dilanjut. Nah, ini kita udah masuk ke hambatan komunikasi interpersonal. Nah, ini satu, kurangnya rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri itu kalau pembicara gugup, pembicara lupa dengan topiknya, kita tuh sebagai pembicara jadinya kurang jelas untuk memaparkan materi kita kepada audiens dan akhirnya itu menurunkan kredibilitas kita sebagai pembicara gitu. Boleh dilanjut Mr. Agoy. Perbedaan bahasa atau cara berkomunikasi. Nah, dibalik lagi kalau kita sebagai pembicara masuk ke forum yang bisa dibilang kayak ya pedesaan gitu, jadinya kita tuh jadi harus beradaptasi lagi deh gitu dengan lingkungan yang ada di desa sekitar. Kita harus memakai bahasa yang ada di desa sekitar untuk membuat audiens desa itu jadi lebih mengerti, terus memberikan contohnya yang satu jalur dengan ada di desa itu, jadinya mereka itu paham apa yang kita bicarakan. Boleh. Gangguan dari lingkungan itu bisa terjadi, bisa aja noise, berisik gitu, bising, terus mungkin dari orang di belakang layar yang bercanda kan jadi mengurangi fokus terhadap pembicara ya. Jadinya kan pembicara itu jadi gak bisa fokus gitu untuk memaparkan apa yang ada di dalam materi kita untuk audiens gitu. Nah, boleh dilanjut. Kurangnya perhatian audiens gitu. Audiens yang tidak fokus dan sulit menerima informasi yang disampaikan pembicara itu jadinya jadi kalau di suatu forum jadinya susah juga kita kalau udah kayak gitu. Susah juga kalau audiens kita itu tidak fokus, jadi kita flow-nya juga susah kan gitu. Boleh dilanjut. Bahasa tubuh yang kurang tepat. Bisa aja kayak seperti pembicara keluar dari panggung tiba-tiba. Itu pembicara keluar dari panggung yang mengakibatkan para audiens tidak fokus gitu terhadap materi kita. Dah, gitu. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Saya. Ya, satu boleh. Dari Atoy, boleh. Oke. Nanya apa, Atoy?
hambatan komunikasi interpersonal. Terus saya baca dulu bentar ya. Boleh. Lanjut. Dilanjut boleh pertanyaannya? Saya mau nanya, Boleh, Cal. biasanya kalau kurang perhatian dari audiens itu kayak gimana tuh ya contohnya tuh ya? Biasanya ya dari mungkin itu bisa aja dari ini kurang perhatian dari audiens ya. Biasanya emang dari audiensnya emang yang maaf ya mungkin audiensnya emang pola pikirnya berubah gitu aja, jelek pola pikirnya. Terus pemikiran audiensnya yang tidak mau belajar, terus audiensnya yang maunya ikut forum karena ada imbalan kayak misalnya dapat makanan gitu, jadinya ikut forum cuma. Nah itu jawaban saya. Asik. Coba boleh dilanjut? Saya tahu. Coba apa? Saya mau nanya, ini kan hambatan komunikasi interpersonal. Ya, Kalau orangnya gagu itu hambatan bukan ya? kalau orang gagu itu kan bisa aja disabilitas. Iya. Ya, itu bisa disabilitas itu. Tapi itu jatuhnya hambatan bukan? Mungkin bisa aja dari suatu forum itu hambatan. Cuman kalau yang gagu itu masih mau tetap presentasi, ya itu bukan hambatan, itu namanya prestasi. Ya. Oke. Boleh Steven nanya? Ini pertanyaan tentang hambatan komunikasi interpersonal ya. Boleh. Tadi kan dibahas tuh ya gangguan dari lingkungan. Boleh. Nah gimana sih cara seorang pembicara tuh mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar dia gitu supaya bisa tetap fokus atas untuk topik yang disampaikan sama pembicara. Oke, untuk ini kita karena mungkin kita ambilnya contohnya dari dalam tim kita aja sendiri ya. Gangguan dari belakang layar yang itu tim kita sendiri. Mungkin kalau gangguan itu dari tim kita sendiri dibuang aja timnya. Jadi kita sebagai pembicara bisa lebih fokus gitu dalam memaparkan informasi kita. Jadi buat apa tim di belakang layar brengsek terus tidak berpendidikan gitu tapi kitanya udah fokus ya kan percuma gitu Steven. Ini termasuk bentar sekali lagi. Berarti yang tadi Anda katakan itu termasuk ya saat Anda berbicara sekarang ini termasuk mengalami gangguan dari lingkungan nggak? Jujur saya sebagai pembicara awam, saya melakukan ini ya di belakang layar saya memang agak mengganggu gitu. Ya boleh dilanjut. Saya mau nanya, itu interpersonal sama intermiami apa bedanya? Maaf itu udah keluar topik Ical, saya nggak bisa buat audiens saya di YouTube minta maaf ya. Ini saya ini fokus nih. Ya udah, terima kasih. Dan sekarang kita lanjut coba di sesi kesimpulannya. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam public speaking karena tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada bagaimana membangun hubungan yang baik dengan audiens. Dengan memahami unsur, manfaat, dan cara menerapkannya, seorang pembicara dapat menyampaikan materi dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi interpersonal perlu terus dilatih agar presentasi menjadi lebih efektif, interaktif, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih.